Dia pakai seragam saja. Ya. Atau tidak melakukan aktivitas apa-apa, tidur kok. Meskipun tidur kok itu lebih baik daripada melek tapi maksiat. Tapi ada yang lebih baik, ya tidak tidur tapi melakukan proses-proses ketakwaan. Jadi yang penting ada orang puasa itu ya isinya kuliner kok. Ya, tiap sore gonta-ganti gitu ya, gonta-ganti warung. Ya. Jadi puasa itu menjadi wisata kuliner. Ya, sekali bubur lah gitu. Ya. Atau ngabuburit gitu. Puasa kok main musik, main ini, lupa Tuhan, itu gimana? Maka sampean-sampean ini yang ngerti masalah ini, yang mulai dipahami lah. Puasa yang sesungguhnya itu apa? Melakukan proses-proses menjadi orang bertakwa, bukan untuk senang-senang. Jadi puasa itu justru menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tandanya apa? Yang senang-senang kok itu hawa nafsu. Kalau puasa kita isi dengan senang-senang, ya itu on the road misalnya itu. Ya, terus malamnya tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah sholat ini ya. Ini keliru cara memahami. Jadi puasa main musik-musik gitu ya, beli jajan-jajan di pinggir jalan gitu ya, senang-senang bergandeng perempuan gitu ya, bukan istrinya gitu ya. Ya seperti itu namanya tidak puasa. Itu namanya tidak puasa. Itu sama dengan orang latihan sepak bola, tapi yang dilatih adalah tak akan pernah jadi pemain sepak bola. Nah kita ini sedang berlatih jadi orang bertakwa, maka latihannya adalah latihan orang yang bertakwa. Ngumpet hawa nafsu, meninggalkan hawa nafsu, kesenangan-kesenangan, fokus hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal ibadah sebaik-baiknya, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu harus punya kesiapan. Ya, kesiapan untuk jadi orang bertakwa. Ya. Jadi banyak orang itu masuk bulan Ramadan tidak ngerti mau apa. Ya, tahunya nanti ada ngabuburit, mau sana, gitu ya. Apa artinya, gitu ya. Nanti ada malam bagi-bagi itu. Ya, hanya ikut itu. Tadi tidak punya program apa-apa. Bagaimana menata dirinya menjadi orang bertakwa tidak pernah terpikirkan. Apa yang akan saya lakukan selama bulan Ramadan ini? Ya. Datang ke masjid hanya pas ketika buka saja. Ya. Tapi kajian bukanya tidak ikut. Nah, ini kan hanya perut yang ini kan. Ini kan disebut dengan kamin so'ibin lasalamin samin lagi balapas. Pikirannya mangan tok. Ya, ngombe tok itu ya. Jadi mulai ngalah cari masjidnya tapi untuk cari makan, bukan cari ilmu. Ini yang harus dirubah itu. Saya harus menambah ilmu. Ya, syukur-syukur kalau di situ ada bukanya, ya alhamdulillah dapat buka gratis, ya mengurangi pengeluaran. Alhamdulillah. Tapi itu buka gratis itu nomor 2, nomor 1 cari ilmu kan gitu. Yang harus diinikan gitu loh. Ya, lalu punya target, ya selama bulan Ramadan saya harus jamaah terus sholatnya. Itu namanya punya target orang bertakwa. Ya, saya harus khatam Al-Quran. Ya, saya harus baca Quran. Kalau tidak menghatamkan, saya harus baca Al-Quran setiap hari. Ya, saya harus ikut tarawih tuntas. Jangan hanya dihafal seperti ini saja. Karena ini kan banyak ya yang hadir sampai ada meluber di halaman. Jangan sampai nanti tambah mendekati hari raya, tambah maju softnya, bukan maju imannya gitu ya. Tambah softnya yang maju, jadi berarti ada kegagalan dalam kita berproses. Jadi semakin kita ini banyak berlatih, harusnya kita ini sudah mahir jadi orang bertakwa. Kalau kita ini makin mendekati Ramadan, makin lewer, itu berarti gagal proses kita.
Itu ibaratnya sampai itu latihan sepak bola atau futsal itu ya, sudah dilatih ya berhari-hari, kok tambah mundur, kok tambah pintar. Ya seperti kalau sampai itu puasa di bulan Ramadan ini, tambah mendekati hari akhir, ibadahnya kok tidak tambah banyak, itu berarti ada proses kegagalan menuju takwa. Kenapa gagal? Ya karena tidak siap mentalnya untuk menjadi orang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya membantu kita dalam proses menjadi orang baik kalau kita memang serius. Jadi kalau kita ini serius punya tekadnya jadi orang baik, Allah itu akan mempermudah jalan kita. Tapi akan menjadi berat kalau kita sendiri tidak punya cita-cita. Coba kita pikirkan gitu ya, selama ini ya, apa sih yang sudah berubah dari kita setelah sekian lama berpuasa di bulan Ramadan. Itu catatan penting bagi kita. Kok tambah lama, kok gak tambah bertakwa. Itu berarti perjalanan kita mengalami kemunduran. Jadi jangan sampai ya kan sehari-hari banyak ya. Dulu ada banyak yang di pesantren gitu ya, tiap hari baca Quran gitu. Setelah dari mahasiswa, kok tambah rata baca Quran. Dulu di pesantren sering ya ke masjid. Nah ini jadi mahasiswa kembali tambah tak jadi pinter-pinter ke masjid. Ini berarti ada proses kemunduran. Nah puasa inilah untuk kita mengevaluasi diri kita, ya, mengaca kembali ya proses perubahan yang terjadi pada diri kita. Apakah kita ini mengalami peningkatan ketakwaan kita atau justru mengalami kemunduran? Kalau kita mundur itu karena memang kita tidak punya perencanaan apa-apa. Seringkali begitu orang hidup itu karena tidak punya perencanaan, ingin jadi oposisi mestinya. Ya, kalau tidak punya perencanaan apa-apa, tidak ada yang dikerjakan. Maka Ramadan ini kalau kita tidak punya perencanaan apa-apa, ya kita akan mengalir kemana-mana. Ya, pokoknya senang gitu aja. Pokoknya kalau sahur ada yang dimakan, kalau buka ada yang dimakan, itu sudah gembira. Itu karena tidak punya target apa. Maka jangan sampai kita ini mengalami bulan Ramadan yang luar biasa barokahnya itu. Jangan sampai hanya terlewat, kemudian kita tidak punya apa. Ini sangat rugi. Ya, karena beruntung sekali kalau orang itu masih diberi anugerah oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, jangan sampai orang itu ketemu Ramadan tapi tidak ada perubahan. Itu sangat-sangat merugi dan jangan sampai kita menjadi bagian dari itu. Nah, karena itu sekali lagi mari kita pahami dengan benar. Ya, apa sih sesungguhnya orang puasa itu? Apa sih sesungguhnya yang diinginkan dari berpuasa di bulan Ramadan ini? Sehingga kita ini kemudian keluar dari bulan Ramadan benar-benar beridul fitri, ya, kembali kepada kesucian diri, ya, bersih dosanya. Kalau orang bersih dosanya itu akan mudah menjalani kebajikan. Karena itu jangan sampai Ramadan ini disalahartikan sebagai tempat untuk senang-senang. Yang senang mertonan, beli merton banyak-banyak. Yang senang makan, beli makan banyak-banyak. Ya, yang senang dulinan banyak-banyak. Nah, itu namanya tidak punya perencanaan yang benar di dalam bulan Ramadan. Maka tutuplah. Tak usah ngabuburit, ya, itu nggak ada maksiat, gitu ya. Kalau sampai mau bagi-bagi, ya yang ikhlas baginya, gitu ya. Tak usah hanya untuk show, ya, hanya untuk show terus sampai foto, buat tunjukkan. Nah, ini tidak ada nilai apa. Ya, lakukanlah hal-hal yang akan mengantar kita semua menuju orang yang baru. Jangan hanya menuruti hawa nafsu yang isinya senang-senang. Ini yang saya bisa sampaikan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya, memberikan kekuatan, panjang umur sehingga kita bisa menjalani pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan